Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Masih semangat ya? Kali ini kita bahas soal tentang sudut, tapi pada lingkaran. Sudut-sudut pada lingkaran. Langsung kita mulai dari nomor 1. Ini ada lingkaran seperti ini. Yang ditanya, ini masih ingat ini? Ini yang diketahui sudut BOC, berarti ini sudut pusat, masih ingat sudut pusat. Lalu ditanya sudut OAC. OAC, berarti ini sudut keliling. Masih ingat itu hubungannya antara sudut pusat dan sudut keliling? Mari kita lihat ini. Ini sudut keliling ini yang ditanya. Ya, ini yang ditanya. Sudut keliling. Lalu yang diketahui ini sudut pusat. Masih ingat rumusnya? Besar sudut keliling itu setengah kali sudut pusat. Tapi yang menghadap busur yang sama. Ingat itu. Jadi yang dilihat busurnya ya. Ini. Jadi sudut ini busurnya. Itu juga sudut pusat. Yang ini busurnya juga ini juga. Jadi harus sama busurnya. Itu syaratnya. Rumusnya hanya ini. Sekarang yang ditanya sudut keliling. Berarti setengah dari sudut pusat. Setengah dari 106 derajat. Mudah sekali ini. Berarti ketemunya 53 derajat. Oke, langsung karena mudah, langsung saja nomor 2. Nomor 2 gambarnya seperti ini. Bagaimana? Sudah terpikir ini yang diketahui ini ada di pusat, berarti ini sudut pusat yang diketahui 30. Yang ditanya sudut PRS. Yang ditanya ini sudut keliling tapi busurnya. Kita lihat makanya sekarang ya. Kita lihat, kita ulangi lagi. Ini yang ditanya ini. Ini berarti sudut keliling juga. Ingat sudut pusatnya harus yang sama busurnya. Ya, berarti ini sudut keliling berarti sudut pusatnya yang ini. Karena yang busurnya sama gitu. Pokoknya syaratnya gitu, lihat busurnya. Berarti yang ini setengahnya dari ini. Sedangkan ini hubungannya dengan yang 30 ini membentuk 180 derajat. Maka ini bisa dihitung. Nah, berarti yang ini bisa dihitung. Berarti 180 derajat dikurangi 30. Ya, jadi yang biru ini 150. Karena ini sudah ketemu sudut pusatnya, sudah tinggal sudut kelilingnya. Setengah kali 150. Ketemu ya 75. Oke. Mudah sekali. Nomor 3 langsung. Nomor 3 posisinya seperti ini. Ini sudut pusat lagi berarti ya. Pokoknya kalau ada di pusat berarti sudut pusat. Yang ditanya sudut ABC. Sudut keliling lagi. Ya, kita lihat lagi. Ini yang ditanya, maka sudut pusatnya yang di sebelah mana? Sudah lihat? Nah, ini. Pokoknya yang busurnya sama. Nih, jadi lihat busurnya ini. Busurnya sama. Sedangkan yang diketahui ini 130. Maka yang ini berapa? Bagaimana menghitungnya? Ini 360 seluruhnya, berarti yang ini ya tinggal dikurangi saja. Dikurangi 130, jadi ketemu 230. Sudah kayak tadi lagi. Jadi yang ini sudut kelilingnya tinggal dihitung setengah kali 230. Maka ketemulah 115. Oke, terus lagi. Nomor 4. Nomor 4. Sudah terbayang? AOC yang ini.
AOC. Yang ditanya AOC berarti kalau ada O pusat berarti yang ditanya sudut pusat. Dari tadi yang ditanya sudut keliling terus, sekarang yang ditanya sudut pusat. Berarti kalau sudut pusat berapa kalinya sudut keliling? Sudah terbayang? Mari kita hitung. Ini yang ditanya ya. Ini 98 derajat. Maka sudut pusatnya berarti yang ini, ya masih ingat ya, yang sama busurnya, berarti yang ini bisa ketemu. Yang ini sudut pusatnya 2 kalinya sudut keliling, ketemu sudut pusatnya, ketemu ini. Sedangkan yang ditanya yang sebelahnya, seluruhnya ini 360. Sudah tinggal dikurangi. Yang merah itu tinggal dikurangi 196. Jadi 360 dikurangi 196. Ketemunya 164. Oke, semuanya tidak ada yang sulit. Jadi mudah saja, cepat saja. Nomor 5. Ini. Nomor 5 ini diketahuinya diameter ini, yang ini berarti diameter ya, garis tengah ya. Ini garis tengah. Maka masih ingat kalau garis tengah, ada garis tengah, masih ingat? Ini diketahuinya ini, biar kelihatan yang diketahui masih dalam bentuk X ya. Nih, kalau sudut keliling, ini yang sudut keliling ini di depannya ada diameter atau garis tengah. Ingatkah ini? Sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Berarti ini siku-siku. Ini 90 derajat di sini. Ini 90 derajat, sedangkan sisanya masih 90 derajat lagi, jadi 2X dan X plus 15 ini kalau dijumlahkan berarti 90 juga. Sudah, tinggal kita masukkan 2X ditambah ini 90 derajat. 2X dengan X jadi 3X. Ya, ini. Jadi 3X ditambah 15 sama dengan 90. Maka di sini berarti jadi dikurangi 15 jadi 75. Berarti X-nya tinggal dibagi saja, dibagi 3 ketemu 25. Sudah cukup paham sampai sini? Oke, teruskan lagi nomor 6. Nomor 6 seperti ini bentuknya. Ini namanya segi 4 tali busur ya. Karena 4-4-nya ini tali busur ini. P, Q, Q, R, S, R, P, S. Jadi segi 4 yang dibentuk oleh tali busur. Ingat istimewanya apa? Nah, ini yang diketahui 95, yang ini 70. Nah, ini yang tadi Ibu katakan ya. Dalam segi 4 tali busur itu jumlah sudut yang berhadapan itu 180. Jadi 95 berhadapan dengan ini. Jadi 95 dengan yang ini 180, yang 70 dengan ini juga 180. Berarti bisa dihitung masing-masing ini ya. Yang ini berarti 180 dikurangi 95. Sedangkan yang satunya, yang ini 180 dikurangi 70. Jadi sudah ketemu semua ini. Ketemu semua. Sekarang yang ditanya Q dan R. Sudah tinggal kita masukkan ke sini, Q-nya 110, R-nya 85 maksudnya. R-nya 85.
Jadi 195. Oke, masih gampang lagi. Nomor berikutnya lagi. Nomor 7 sepertinya mudah, tapi kalau ingat ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran, berarti sudut dalam. Sudut dalam, siapa yang ingat rumusnya? Oke, ini diketahuinya sudut AOD, berarti sudut pusat. BOC juga sudut pusat. Ya. Ini yang ditanya sudut AED. AED ini Ibu beri tanda X. Ini yang ditanya sudut dalam. Sudut dalam ini diberi tanda X ya. Ini dengan ini itu sama saja karena ini bertolak belakang. Nah, rumusnya kita cukup melihat busurnya. Ini dengan ini tuh sama ya. Sama tapi busurnya beda. Sudutnya sama, tapi busurnya beda. Tapi rumusnya cukup lihat busurnya. Karena ini untuk melihat sudut pusat. Jadi sudut pusatnya nanti AOD lalu BOC gitu ya. Jadi sekarang kalau rumusnya itu kita ambil yang di sini. Ini sudut keliling, jadi X. Ini yang ditanya yang ini sudut dalam yang ini. Sudut keliling yang dipakai. Jadi X ini tinggal ini ditambah itu. Jadi P, sudut keliling. Jadi pakai bantuan ini garis ini. Pakai bantuan garis hijau ini yang putus-putus supaya kelihatan ini sudut kelilingnya P, busurnya yang ini ya, busurnya ini, sedangkan Q busurnya yang kecil ini. Rumusnya tinggal ditambahkan saja. Sedangkan sudut keliling masih ingat rumusnya tadi ya, jadi ini ingat ya, yang dihafalkan, ingat busurnya. Mudah sekali mengingatnya ini karena kalau yang ditanya ini ya sudah, busurnya tinggal yang depan belakang sama gitu. Jadi mengingatnya busurnya meskipun nanti yang dipakai ini sudut kelilingnya. Oke. Masih ingat sudut keliling tadi adalah setengah dari sudut pusat. Nah, ini kalau dipakai garis bantuan ini untuk mengetahui bahwa ini sudut pusat tadi karena diketahui AOD, berarti sudut pusatnya ini. Tapi kalau nanti tidak usah dipakai gambar garis-garisnya ini juga tidak apa-apa, yang penting lihat busurnya. AOD berarti yang ini busurnya gitu aja. Nah, ini tadi diketahui 110, berarti sudut kelilingnya berarti ini yang P, berarti tinggal dikalikan setengah. Jadi ketemu 110 dibagi 2 sama saja, berarti ketemunya 55. Tinggal yang Q. Yang Q juga busurnya kan sudah kelihatan di situ. Berarti sudut pusatnya yang busurnya itu tadi ya. Yang Q busurnya yang BC, jadi BOC. Nah, setengah dari BOC, jadi setengah dari 60 derajat. Ketemu 30. Sudah, langsung kita masukkan saja ke sini. Tinggal ditambahkan. Sudut AED atau X berarti 55 ditambah 30. Jadi ketemu 85. Sudah. Ini jadi bisa ditulisnya seperti ini ya. Jadi bisa ditulis X-nya itu setengah kali. Nah, ini sudut pusatnya dijumlahkan dulu. 110 ditambah 60 jadi setengah kali 170. Jadi hasilnya 85 gitu. Jadi bisa ditulis seperti itu. Jadi bisa masing-masing, bisa juga ditulis disatukan begini. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8 masih rumusnya yang tadi, masih sudut dalam. Ini masih sudut dalam ya.
Ini hanya yang diketahui seperti ini. Kita lihat saja sekarang. Nah, yang diketahui begini. Tetap yang kita lihat busurnya. Jadi pokoknya supaya mudah menghafalnya yang dilihat busurnya. Jadi di sini kan yang diketahui 30 derajat busurnya ini. Ya. Lalu X busurnya itu. Jadi yang kita pakai berarti yang ada busurnya ini, yang dua-duanya ada. Nah, ini kan. Nah, ini atau itu karena bertolak belakang sama. Nah, sedangkan yang ini, kalau kalian lihat ini kan dengan yang ini membentuk 180 derajat. Jadi ini bisa dihitung. Jadi 180 derajat dikurangi 115, jadi ketemu 65. Nah, jadi ini yang kita pakai karena busurnya depan belakangnya ini. Jadi yang kita pakai yang 65. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Jadi 65 itu berarti tadi kan ini P dengan Q gitu ya, tadi ditambahkan. Jadi 65 itu X dan 30 itu dijumlahkan saja. 65 berarti X ditambah 30. Ini tadi P, ini Q gitu. Masih ingat? Ya. Sudah, ini langsung simpel begini. Jadi langsung X-nya bisa dihitung. 65 dikurangi 30. Ketemu 35. Nomor berikutnya. Ini seperti ini. Masih tali busur ya, 2 tali busur. Tali busur AB dengan tali busur CD ini setelah diperpanjang baru berpotongan di luar, makanya ini sudut luar. Ada yang masih ingat rumus sudut luar? Ya, ini sudut luar, sengaja pakai X. Untuk menghafalkannya tetap pakai busurnya, jadi mudah. Jadi kita lihat saja busurnya. Busurnya ini depan belakang gitu ya. Yang ini sudutnya, busurnya depan belakang. Ini sudut yang diketahui sudut keliling, dua-duanya ini sudut keliling P, ini busurnya ya ini yang besar. Sudut Q ya busurnya yang ini depannya. Pokoknya mudah saja yang dihafalkan busurnya saja. Lihat busurnya gitu ya. Sekarang yang diketahui ini ya, sudut ABC. ABC berarti ini yang Q di sini, yang Q sudah diketahui 25. Ini rumusnya bedanya dengan yang sudut dalam, hanya di sini dikurang. Ya, pokoknya tetap ingat, perhatikan busurnya gitu aja ya. Pokoknya ingat ya gitu. Ini sudut Q 25. Nah, sudut P-nya ini sudut BCD berarti nih, BCD ini jadi diketahui juga. Jadi ini mudah sekali karena dua-duanya diketahui. Ini sebagai P, sebagai Q sudah diketahui, sudah tinggal dikurangi saja. Jadi sudut BED atau sudut luarnya ini yang ini tinggal 70 dikurangi 25, jadi ketemu 45. Mudah sekali. Sekarang satu lagi. Nah, ini masih seperti itu. Masih sama, pakai huruf ABCD juga. Sama yang ditanya ini. Sekarang kita lihat, coba. Kita lihat, tetap yang kita pakai, pokoknya busurnya ini. Nah, ini diketahui 170 ini. 170, yang 170 ini sudut pusat. Nah, sudut pusat. Busurnya yang ini, berarti sudut kelilingnya yang ini. Ini sudut kelilingnya yang ini, berarti sudut keliling setengah dari sudut pusat. Jadi ini 85 derajat. Nah, sedangkan yang ini, yang busur yang ini, sudah diketahui 20, jadi tidak usah menghitung lagi. Kalau ini tadi karena yang diketahui sudut pusat, jadi dihitung dulu. Sedangkan ini sudah diketahui sudut keliling, sudah. Jadi tinggal seperti tadi dikurangi. Jadi yang besar dikurangi yang kecil atau yang depan,
kurangi yang belakang. Jadi ini yang ditanya tinggal 85 dikurangi 20, langsung ketemu 65. Demikian 10 soal sudut pada lingkaran. Mudah-mudahan kalian makin paham dan lancar. Tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.